Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita dapat berkumpul kembali di taman-taman surga Rawdatul Jannah, di mana kita di sini untuk menuntut ilmu. Ya. Dan judul yang ada di flyer adalah menerka neraka. Kalau misalnya teman-teman di sini ada Al-Qur'an atau Al-Qur'an digital, silakan buka surat Thaha ayat 48. Nanti kita bahas ke sana ya, itu big teorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata neraka dalam bahasa Arab itu ada narun. Nar ya, an-nar. Jamaknya niron. Niron nyontek. Bukan ya, nar. Dalam bahasa Arab ini kalimat panas ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada dafi. Dafi ini panas, orang bisa ihtimal di sana. Bisa yatahammal. Yatahammal itu bisa nyaman. Dafi itu hangat. Yang kedua ada har. Har di sini panas. Manusia sudah tidak kuat tapi masih bisa bertahan di sana. Tapi ada panas yang manusia tidak bisa bertahan sama sekali, disebut nar. Jadi ada dafi, ada har, ada nar. Neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan salah satunya dalam surat Thaha ayat 48. Mungkin yang teman-teman telah dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Syarat masuk neraka itu hanya dua, kadzdzaba wa tawalla. Beres ya. Jadi ketika kita tahu tentang ayat itu, kita tahu bagaimana syarat seseorang untuk masuk neraka. Hanya dua saja, sangat simpel sekali. Kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba di sini berhubungan dengan al-qalb, dengan hati. Dan tawalla dengan jawarih. Jawarih itu adalah raga kita. Kadzdzaba hatinya mendustakan, wa tawalla dan badannya, raganya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang sekarang raganya ada di sini, berarti tawalla tidak? Tidak ya. Karena raganya ada di sini untuk menuntut ilmu, tapi hatinya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Man yatlubul ilma laisa liwajhillah. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lam yadkhul ra'ihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Ustaz, saya kesini karena teman saya ngajak, alhamdulillah. Kalau misalnya dia mau, Ustaz, saya kesini karena dipaksa sama teman. Apalagi saya kesini disuruh dengan oleh calon saya atau janjian di sini. Wah, kalau itu sudah jadi bahaya di sini. Man yatlubul ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, bagus ya, menuntut ilmu itu. Berarti dia tidak tawalla. Dia tidak berpaling raganya, tetapi kadzdzaba hatinya itu berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yatlubul ilma laisa liwajhillah, barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Bahkan dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Adz-Dzahabi, di sana ada sebuah penjelasan hadisnya riwayat Muslim, bal al-masafah li raihatil jannah, bahkan jarak kita untuk mencium bau surga itu akan tercium jarak arba'ina aman masiratan, arba'ina aman, 40 tahun perjalanan. Sekarang orang tidak bisa mencium bau surga. Ada di mana dia sekarang? Ada di mana dia nanti? Pertanyakan hal itu. Bahkan Ibnu Al-Jauzi, dan saya sering mengatakan perkataan ini, awalu man tus'al bihin nar, yang pertama kali akan menjadi korek api neraka adalah al-alim wa qari'ul Qur'an, penuntut ilmu dan pembaca Al-Qur'an. Karena penuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya disebut alim. Dia belajar Al-Qur'an bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi supaya disebut dia sebuah atau seorang qari. Banyak sekarang. Kalau misalkan sekarang kita sudah paham ilmu agama, lalu kita mendapatkan sebuah keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terima. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai, waduh sekarang Ustaz
banyak proyek misalkan. Lalu kita ingin belajar supaya kita menjadi ustadz yang banyak proyeknya. Nah itu man yatlubul ilma laysa liwajhillah. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Makanya luruskan niat. Yang tadi niatnya salah, luruskan di sini sebelum kita beranjak ke hadis dan ayat yang lain. Baik. Bagaimana kita cara meluruskan niat? Istighfar terlebih dahulu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat ini untuk Allah, ini untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau berfirman dalam surat Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang sekarang dia belajar, lalu hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, disebut kadzdzaba, hatinya mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk tidak dia ke neraka? Masuk ya? Dikarenakan dalam surat Taha ayat 48, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna qad uhiya ilaina, kalimatnya lihat. Inna, sesungguhnya, qad, sesungguhnya lagi. Inna dan qad disatukan dalam ilmu balaghah di sana. Kalau misalkan ada dua huruf taukid, dua penjelasan penguat, berarti diperuntukkan untuk orang-orang yang ragu. Karena manusia banyak yang ragu terhadap penyebab untuk masuk neraka. Makanya di sana ada kalimatnya inna dan qad. Inna qad uhiya ilaina annal adzaba, ada lagi di sana. Anna dan inna sama. Huruf taukid berarti ada berapa huruf taukid di sana? Inna qad uhiya ilaina annal adzaba, 3. Ala man kadzdzaba wa tawalla, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami siksa neraka itu untuk orang yang kadzdzaba, berdusta, wa tawalla, dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya dia niat untuk sholat, tetapi tidak sholat wajib. Dia masuk ke mana? Kadzdzaba atau wa tawalla? Wa tawalla. Hatinya betul, tetapi raganya wa tawalla, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara raga, kelakuan kita dan hati harus sinkron ya, mustaqim. Makanya dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus supaya kita bisa melakukan ibadah-ibadah dengan khusyuk. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan ada 7 macam ya neraka ini. Ada 7 macam, nanti kita jelaskan. Dari surga ada 100 tingkatan. Penjelasan para ulama, kullama irtafa'at intasa'at wa kullama habitat tadayyaqat. Surga itu darajat ke atas. Kalau neraka darajat ke bawah. Kullama irtafa'at, setiap surga itu naik dan naik, kita saat makin luas. Tapi ketika neraka, kullama habitat, makin dalam atau yaqat, makin sempit. Bahkan dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas, qa'ru jahannam, lantainya neraka atau dasarnya neraka itu qa'r, sab'ina aman, 70 tahun perjalanan dalamnya itu. Jadi kalau misalnya kita melemparkan batu dari atas sampai ke bawahnya itu 70 tahun. Dan neraka itu ada jahannam, jahim, sa'ir, saqar, lazza, hawiyah, hutamah. Dan di neraka ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa cara-cara untuk masuk neraka, bukan cara-cara ya, ini sebuah takhwif. Takhwif ini apa ya? Ingsieunan tenan bahasa Indonesia. Memberikan sebuah ya istilahnya ancaman lah kepada kita, takhwif. Ya. Kita jelaskan yang pertama, neraka lazza. Neraka lazza dalam surat Al-Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innaha lazza, nazza'atan lisyawa, tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a.
masuk neraka. Tapi insya Allah orang mukmin ketika dia beriman meskipun mengatakan la ilaha illallah sekali seumur hidup akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi terakhir masuk surga. Akhiru man dakhala jannah, terakhir orang yang masuk surga adalah orang dalam keadaan bil habwi, merangkak surga itu. Tapi surga yang paling bawah, masya Allah teman-teman di sini ya, surga yang paling bawah saja kenikmatannya kamitsli dunya wa ma fiha yudha'af bi asyratin amsalha. Dunia isinya dikalikan 10 kali lipat, itu surga paling bawah, apalagi paling atas. Tapi kita harus berdoa supaya kita mendapatkan surga Firdaus paling atas. Jangan sampai Ustaz gak apa-apa di bawah saja. Kalau kita ingin surga yang di bawah, nanti ketika kita gagalnya ke neraka. Tapi kalau kita ingin surga paling atas, ketika gagalnya ya ke yang 90 lah, gak apa ya. Alhamdulillah. Dan nanti di surga itu seseorang tidak akan merasakan dingin yang sangat mencekam dan panas yang sangat mematikan. Nanti orang-orang di surga dalam surat Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Masyaallah ya. Muttaqiina, mereka akan menyender nanti itu, saling nyender di surga. Apakah mereka nyender terus? Tidak. Itu hanya perumpamaan kiasan orang akan mendapatkan kenikmatan. Karena seseorang kalau rebahan pasti enak. Bukan berarti Ustaz berarti nyender terus, kapan kita menikmati surganya? Ya bukanlah. Itu hanya sebagai perumpamaan saja. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik, menyender di sofa-sofa mereka. Di bahasa Arab itu ada kursi, ada arikah. Kalau kursi ini kursi ya, jelas tuh kan. Kalau arikah agak enak, don gede arikah itu, besar. Arikah, jamaknya araik. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha. Mereka tidak akan melihat syams, matahari, wala zamharira, tidak akan merasakan dingin yang sangat mencekam. Bahkan dalam hadis, ini hadisnya hadis Hasan, riwayat Ibnu Abbas, ishtakatin nar, neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, akala ba'd, bahwa neraka itu ternyata saling memakan satu sama lain. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu ada akala ba'duhu fil hamim wa akala fi zamharir. Ada yang makannya itu neraka khusus yang panas, ada yang khusus yang dingin. Jadi neraka itu ada panas, ada dingin. Tapi panas di sana asyadul hararah, sangat panas sekali. Dan neraka yang dingin zamharira, sangat dingin sekali. Makanya tadi saya jelaskan urutan panas itu ada dafi, ada har, lalu nar. Kalau dingin ada bar ya, bar itu dingin. Ada zamharir, zamharir itu dingin yang sangat mencekam. Di sini siapa yang pernah nonton film The Day After Tomorrow? Pernah ya? Waktu itu saya nonton tahun 2007. The Day After Tomorrow. Tahun 2012 itu kiamat ya. Lalu pada waktu itu ada skin orang masuk ke wilayah Antartika pakai helikopter. Helikopternya baling-balingnya langsung diam. Dan orang ketika keluar membukakan gerbang helikopter itu langsung mati di sana, beku. Dan ketika saya melihat hadis ini, juga bilang gitu saya, tapi lebih parah, asyad. Di sini ada yang tahu siapa lah, saya yakin. Surat Ar-Rahman ya 19:20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakh. Alam barzakh itu adalah sebuah pembatas antara kehidupan dunia dan akhirat. Tetapi tidak akan terlihat. Begitu juga ketika seseorang melihat nanti di laut yang terpisah antara air yang milah, sangat asin, malih jiddan, dan air yang air itu tawar. Sampai kalimatnya bainahuma barzakhul la yabghiyan. Begitu juga ketika seseorang telah meninggal, orang itu akan masuk ke barzakh, dan di sana orang kalau misalnya sudah masuk barzakh atau alam kubur, ketika mendapatkan siksa, berarti setelah barzakh ini asyad, siksanya lebih parah.
Tapi kalau misalnya orang di alam barzakh mendapatkan nikmat kubur, maka setelah kubur ini atau setelah barzakh ini, dia akan melewati dengan aisar, sangat mudah. Masuk ke kubur, dia disiksa. Setelah disiksa akan mengalami padang mahsyar, parah nanti di sananya. Orang mengalami nikmat di kubur, ketika masuk padang mahsyar akan merasakan nikmat yang paling nikmat, lebih mudah di antara nikmat yang lain yang ada di alam kubur itu. Bahkan nanti di alam kubur kita akan ditanya oleh malaikat aswadan wa azraqan. Dua malaikat yang dimana salah satunya ada yang hitam, ada yang biru. Dan tidak dijelaskan dalam hadis, saya belum mendapatkan bahwasanya siapa yang hitam, siapa yang biru. Apakah munkar atau nakir? Baik. Ya. Dan kita nanti sebelum kita masuk ke neraka atau surga, naudzubillah min dzalik, kita ke neraka ya, insyaallah kita ke surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melewati fase hidup 50.000 tahun lamanya di padang mahsyar. Kita sekarang haus, tinggal minum. Lapar, tinggal makan. Di padang mahsyar kita haus, akan diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang, ada sekelompok manusia akan minum di haud atau danau atau telaga, yang dimana ketika seorang minum di sana, la yashkuru bi'atshin abadan, tidak akan merasakan haus selamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang lewat sana mau masuk ke haud itu, lalu Allah Subhanahu wa taala mana'ahu, Allah Subhanahu wa taala melarang orang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, limada mana'tahu?" Kenapa engkau sampai melarang dia? Dia adalah umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Li'annaka la tadri ma fa'alah," karena engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah kau meninggal. Ternyata dia ahli bid'ah yang selalu mereka-reka ibadah. Sholat 5 waktu kurang, tambahannya jadi 7 waktu. Aduh, saya mah semangat kene eta ada sholat subuh teh atuh karagok pisan hariwang 2 rakaat salapan. Mangga dosa tapi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Ini kata Rasul, ini kata sahabat, ini kata Rasul, tapi dia ternyata bukan hadis sahih atau hadis palsu, maka akan disediakan tempat duduknya di neraka khusus. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Naudzubillah min dzalik. Ahli bid'ah dia ibadahnya seperti kita, ya. Ke masjid. Sama, perempuan berkerudung, laki-laki menutup aurat, ya. Tetapi bedanya dia punya ibadah plus direka-reka yang tidak ada dalam hadis Nabi dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang, sini teman-teman ada yang kasih saya makanan. Lalu ketika datang ke saya makanan itu, saya kasih bumbu lagi, kasih beberapa penyedap. Enak gak hatinya? Ya kan enak lah. Berarti hari orang enak. Seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ajarannya, tetapi kita malah menambah-nambah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada kita, akan murka. Ya. Tapi insya Allah ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang saleh, maka kita akan masuk kepada golongan yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kita akan masuk ke golongan 7 golongan yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan nanti di akhirat, yaitu yang salah satunya adalah syab nasya fi ibadatillah, remaja yang hidup karena kan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki atau 2 perempuan, karena di sini kata Syekh bin Baz meskipun kalimatnya rajul atau laki-laki mencakup untuk perempuan juga. Laki-laki atau perempuan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Seperti sekarang teman kajian, ya. Assalamualaikum, kajian yuk, maka ayo. Insyaallah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi orang, dia sudah masuk neraka, ternyata masuk nerakanya itu ada yang sudah sampai sak. Sak ini apa ini? Betis ya, sak. Dan sudah ada sampai rukbah, lututnya. Ma minkum min ahadin asyaddu munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi li ikhwani. Barang siapa di antara kalian
punya rasa cinta berlebih kepada sahabatnya dan dia tidak ada di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhrij ma'araftum," keluarkan yang kau kenal saja. Dikeluarkan, dicari, wah ya Allah, ini sahabat saya, dikeluarkan. Makanya kalimatnya hum yusalluna ma'ana, dia salat bersama-sama, ya ta'allam ma'ana, belajar sama-sama, dan yahujuna ma'ana, haji sama-sama. Masya Allah ya, makanya cari. Setidaknya kalau misalkan tidak teman baik, kenal saja. Saya pernah kenal dengan orang saleh. Insya Allah ketika mungkin beliau ingat kepada kita, maka akan mengeluarkan kita dari neraka. Berarti kalau orang sudah masuk neraka, bitis atau rukbah atau lutut, berarti sudah lama atau belum? Berarti baru masuk neraka. Baru celum, tapi baru celum juga anggar ya. Panas atau cobian lagi kira. Nauzubillah min dzalik ya. Oke, kita kembali ke neraka lazo ya. Belum tuntas itu. Kalla innaha lazo. Neraka lazo, nazza'atan lisyawa. Neraka lazo ini nazza'atan lisyawa, akan mengelupaskan kulit kepala kita. Nauzubillah min dzalik. Ketika orang masuk ke sana terkelupas kulit kepalanya. Nazza'atan lisyawa. Dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'aliman hakiman. Kalimatnya innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadijat, setiap kali kulitnya itu sudah matang, sudah tidak ada lagi yang harus dibakar, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya ke semula. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Dikembalikan lagi terus, kembalikan sampai dia merasakan sakit. Sekarang, kalau orang sakit, dia bisa bunuh diri, betul? Meskipun dia ke neraka, dia bisa bunuh diri, mengakhiri rasa sakitnya. Tapi nanti di neraka, orang ketika masuk ke sana, sakit tidak akan mati-mati. Ketika hendak dia sudah sakratul maut, sangat sakitnya, dikembalikan lagi ke semula. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Makanya kulit atau jild dia menjadi indera peraba, yang dimana kita merasakan sakit di sana, panas, dingin, hangat. Ya. Hanya insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala bisa menunjukkan kepada kita hidayah sehingga kita tidak masuk ke neraka lazo. Amin ya rabbal alamin. Nazza'atan lisyawat tad'u man adbara wa tawalla. Neraka lazo ini tad'u akan memanggil orang, tad'u man adbara, yang membelakangi Allah Subhanahu wa taala, wa tawalla, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ya kalimatnya dengan surat Thaha, wa tawalla, berpaling. Tad'u man adbara wa tawalla, lalu wa jama'a fa'au'a, dan orang yang mengumpulkan harta tetapi tidak dijadikan untuk bersedekah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Abu Hurairah ini Asadun al-Awwalun bukan? Pertama masuk Islam bukan? Bukan. Abu Hurairah ini asli Yaman, dari Bani Daus. Bani Daus ya, Daus, orang Yaman asli. Abu Hurairah itu nama dulunya adalah Abdullah bin Amin. Tapi ada yang menyebutnya juga Abdullah, bukan Abdullah, Abu Syams. Abu Syams. Abu Syams ini hambanya matahari karena bukan Islam. Abu Syams ya. Lalu Abu Hurairah itu masuk Islam dikarenakan Raja Bani Daus, pemimpin Bani Daus ini masuk Islam ketika dia ke Mekah. Masuk Islam, lalu pulang lagi ke Yaman, mendakwahkan Islam. Salah satu yang masuk Islam adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk sahabat yang hafalannya itu sangat banyak, hafalan hadisnya. Karena selalu dengan Rasulullah SAW. Karena dalam keterangan ya, ini saya menurut keterangan, yang namanya Abu Hurairah itu asyaddu miskinan, sangat miskin. Dia tidak punya lapak dagang di Mekah, tidak punya pertanian di Madinah, jadi kerjanya itu bersama Rasul terus. Dan ketika zaman Utsman bin Affan diangkat menjadi gubernur di Bahrain. Tapi karena ada permasalahan ketika zaman Ali bin Abi Thalib, maka beliau mundur ya.
Karena permasalahan ketika zaman Ali bin Abi Thalib, bahkan ketika Muawiyah, bahkan lagi ketika zaman Hasan Hussein, wah itu permasalahan sangat besar sekali. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib itu ada perang Jamal, yang dimana perang Jamal ini perang antara Aisyah dan Ali, kelompok Ali. Ketika pada waktu itu ada salah satu mahasiswa bertanya ke Syekh Toha, beliau tidak ingin menjawab. Kenapa? Ini aib. Islam diadu dombakan. Makanya beliau tidak ingin menjelaskan. Kalau mau kau tahu, silakan baca. Itu kan Syekh Toha pada waktu itu ya. Silakan juga teman-teman bisa baca kalau misalnya penasaran ya. Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis, awwalul thalathah man yadkhulun nar. 3 golongan yang pertama kali masuk neraka adalah: yang pertama, amirun musallam, amir, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, amirun musallam. Yang kedua, dzu sarwatin, dia punya harta, la yu'ti minhu, tetapi dengan hartanya tidak dipakai untuk bersedekah. Itu yang pertama kali akan masuk neraka, dzu sarwah, atau dalam surat Al-Ma'arij, fajama'a wa au'a, mengumpulkan dan tidak dipakai untuk sedekah. Lalu yang terakhir, 3 golongan pertama yang masuk neraka. Yang terakhir itu adalah fakirun fakhurun, fakir fakhur. Kalau ada orang membanggakan diri, dia namanya fakhir atau fakhri, bisa fakhir atau fakhri. Tapi kalau orang sudah sangat membanggakan dirinya, dinamakan fakhur. Orang miskin, fakir, dan dia sombong, pertama kali masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang kaya, logika manusia ya, kalau orang kaya dia sombong, wajarlah ada yang disombongkan. Orang ganteng wajar, ulah kata ganteng. Dan relatif ya, tikus ruk, jadi diganteng deui. Dulu saya pernah ya di desa saya sendiri, karena ada satu keluarga yang memang sangat sombong, ya, memang sangat sombong ya. Dalam keadaan miskin lah ya, kita melihat sebagai amil, ya sudah kita berembuk, kita kasih zakat jangan sekresek 2 kresek lah, jangan 5 kilo, kita kasih 25 kilo beras. Oke, siap. Dan pada waktu itu ada yang mengantarkan ke rumahnya, sampai ketika mengantarkan belum sampai jam 6 kalau tidak salah ya, ini sangat lama sekali. Anaknya nyamperin ke masjid, bawa beras, saya tidak butuh ini, karena saya bukan orang miskin pak, katanya. Naudzubillah min dzalik. Sudah dikasihani, malah menghina. Bahkan ya, kalau kita dikasih, alhamdulillah. Kalau kita mengasihi orang, lalu orang itu menerima misalkan, tapi tidak berterima kasih kepada kita, ya biarin saja. Berarti orang itu termasuk orang yang sombong. Kalau hati kita tenang, insya Allah kita mendapatkan pahala. Tapi kalau hati kita terpancing, ya sampai kita emosi juga, maka kita termasuk orang yang berdosa juga. Karena kata Rasulullah SAW, la taghdab faradada mirara, la taghdab. Kata Rasulullah, jangan kau marah. Jadi neraka lazo ini teman-teman, neraka yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, siksanya itu sangat berat sekali. Ketika orang masuk ke sana, kulit kepalanya akan terkelupas. Dan itu untuk siapa? Untuk orang yang berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, membelakangi Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk orang yang mengumpulkan harta tetapi tidak dipakai untuk bersedekah. Wa jama'a fa'awa'a. Neraka lazo ya, neraka lazo. Lalu yang kedua, neraka sakor. Lazo lalu sakor ya. Dalam surat Al-Mudaththir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yaqin. Al-Mudaththir di sana. Masalakakum fi saqar? Apa yang membuat engkau berjalan ke neraka sakor? Neraka sakor ya. Salaka yang sungguh artinya berjalan atau menempuh. Orang ini berjalan karena neraka lain.
Orang tidak berjalan, tapi orang diperjalankan. Jadi ditarik. Kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin. Nasiyah ini nasiyah. Ujung dari rambut ini namanya nasiyah. Nasiyah akan diambil oleh malaikat, diperjalankan, mukanya ada di bawah, digusur sampai masuk ke neraka. Tidak dijelaskan berapa lama, berapa jaraknya, jauhnya untuk digusur itu. Karena suam bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah. Sanadul zabaniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kau panggil siapa yang menolongmu. Bisa tidak ada orang yang menolongmu seperti ini. Dan itu ketika kita digusur. A'udzubillahi min dzalik, ya. Ketika seseorang itu digusur nanti. Sanadul zabaniyah, maka aku akan memanggil zabaniyah. Ketika di sana zabaniyah itu akan menyiksa, karena zabaniyah merupakan malaikat penyiksa nanti di neraka. Dan semua di neraka itu dalam hadis Rasulullah SAW, quluhum aswad, semuanya hitam, malaikatnya hitam, suasananya hitam, sangat mencekam sekali, menakutkan. Ya. Tapi neraka ini orang berjalan. Masalah kamu di sakor, apa yang membuat engkau masuk ke neraka sakor sampai kau berjalan ke neraka sakor? Karena neraka lain digusur, tapi kenapa kau berjalan? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin, kami bukan orang yang suka sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga bukan orang yang suka ngasih makan ke orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami selalu berkumpul dengan orang-orang membicarakan kebatilan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga tidak yakin hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, sampai kami sekarang ada di sini, ternyata betul siksa neraka itu ada. Na'udzubillahi min dzalik, ya, neraka sakor. Kita pernah mendengar ada neraka wail, ya, neraka wail. Neraka wail itu, kalau saya lihat di keterangan hadis itu tidak ada. Cuman kalimatnya wailun, wailun itu celaka. Wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin, wail. Jadi wail kayak kita kan. Padahal wail itu celaka, celakalah. Wailun. Neraka lazab, neraka sakor. Bahkan neraka sakor ini masih dalam surat Al-Mudaththir. Sebelum tadi ayat yang saya bacakan, kalimatnya lawahatul lil bashar 'alaiha dis'ata asyar. Lawahatul lil bashar. Sama ya, ketika orang masuk ke sana kulitnya akan terkelupas, dan 'alaiha dis'ata asyar. Di sana di neraka sakor itu ada 19 malaikat penjaga neraka itu. 19 penjaga neraka itu khusus untuk menyisanya. Sampaikan malaikat-malaikat di sana itu tidak pernah yatabassam, maka lan kalimatnya tidak akan pernah atau tidak pernah senyum sama sekali. Syidad, gilauz, syidad sangat keras, gilauz sangat keras kalimatnya, hanya tetapi syidad itu keras dalam artian penyiksaannya, kalau gilauz dalam raganya keras sekali. Lazo, sakor. Lalu neraka yang selanjutnya, kalau neraka jahanam, jahim, lalu sa'ir, itu penjelasannya sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an banyak menjelaskan, tetapi hampir sama, jahanam, sa'ir, dan jahim, ya. Maka kita jelaskan dua lagi saja, yaitu neraka hutomah. Wa ma adraka mal hutomah, narullahil muqaddah. Muqaddah di sana. Allati tattali'u 'alal afidah, sampai di neraka hutomah ini si apinya itu sampai ke jantung. Baru masuk sana lalu menembus ke situ. Ma adraka mal hutomah, narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amali mumaddadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ketika masuk neraka hutomah, orang akan terperangkap di sana kamisli sijin, seperti penjara.
fi 'amadin mumaddadah, dan terikat di sana ya. Diikat orang itu ketika masuk neraka hutomah. Karena ada neraka yang tidak diikat tapi berenang ria di sana. Sampai jeritan-jeritan maut ada di sana. Karena orang ketika masuk neraka itu dia akan merasakan sangat takut. Teriakannya ada roja. Roja itu apa? Harapan. Wajahnya penuh harapan, penuh ketakutan. Ketika sekarang kita lihat orang yang sedang ketakutan, penuh harapan, dalam hati kita bagaimana? Kadang kita merasa takut juga. Ketika kita mendengarkan teriakan yang sangat histeris, kita merasa takut juga. Begitu juga di neraka, orang akan saling menakutkan dirinya masing-masing. Dia takut dengan yang lain takut dengan dia sendiri. Karena memang penuh dengan teriakan di sana. Dan makanannya laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan kecuali dhari'. Dhari ini adalah syauk. Apa syauk? Kalau syauk pakai kaf ya, bukan syauk. Kalau syauk artinya rindu. Kalau syauk artinya duri. Kalau syaukah artinya garpu atau tusuk sate, syaukah namanya. Syauk ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan kecuali duri. Duri. Duri ini dalam surat Ad-Dukhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syajarataz zaqqum ta'amun athim kalmuhli yaghli fil butun. Inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pohon zakum ta'amun athim, makanan untuk orang yang pendosa. Kalau kita athim, kita itu orang yang melakukan dosa, athim. Tapi kalau orang pelaku selalu dosa dan dosa, namanya athim. Sigoh mubalaghah ya di sana. Ta'amun athim, makanya panjang zaknya. Ta'amun athim kalmuh liyaghli fil butun. Kalmuh dalam perutnya itu sampai menggelora di sana, bergejolak. Alhamdulillah min dzalik. Ketika makan duri, masuk tidak, keluar tidak, di sini diam, macet. Sakit sekali. Pernah mencoba? Ya setidaknya kita Sundanya kaberian ya. Indonesianya apa? Kesendak ya. Kesendak mah biasanya siki salah, kesendak ya. Siki naon? Siki salah gara-gara itu ya. Mawat meureun. Laisa lahu ta'amun illa min dhari, la yusminu wa la yughni min ju'. La yusmin, tidak akan menggemukkan. Wala yughni min ju', dan tidak akan menghilangkan lapar. Sekarang banyak permasalahannya. Orang ingin makan, gak ingin gemuk. Orang ingin makan tapi tidak ingin kenyang, misalkan ya, tidak terlalu kenyang lah. Laisa lahu ta'amun illa min dhari, la yusminu wa la yughni min ju'. Orang ketika makan, logikanya di dunia, orang makan pasti akan menggemuk. Kalau tidak menggemuk, ke tulangnya akan kuat. Kalau ada nih, masalahnya perempuan banyak di sini ingin diet ya. Nauzubillahi min dzalik. Ketika orang makan tidak akan menggemuk, di mana nanti? Di neraka. Laisa lahu ta'amun illa min dhari, la yusminu wa la yughni min ju', tidak akan menggemukkan, ia tidak akan menggemukkan di neraka. La yusmin. Makanya ketika kita makan dan menggemuk, alhamdulillah ya Allah masih di dunia. Ya mah makan sekedik misalkan dia langsung ini mah gula semuanya kalori. Tapi kalau misalkan dalam dirinya ada penyakit, itu beda lagi ya. Seperti sekarang ada orang penyakit gula, dia makan bolu, pakai krim misalkan, pakai keju lagi, pakai cheese dan yang lainnya. Lalu ketika dia makan satu suap saja, dia akan langsung tergeletak, maka itu masuknya kepada qatlun nafs, membunuh jiwa. Apa bedanya orang yang penyakit gula makan makanan yang berkalori besar dengan orang yang sehat minum baygon? Sama, langsung kojor kan? Tidak ada bedanya. Makanya kita di sini harus bisa bijak. Oh, kita sekarang punya penyakit ini, janganlah sampai menantang. Karena sama itu namanya sum. Sum itu apa? Racun ya. Sumu. Dalam surat
An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yadhuquna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Hamim. La yadhuquna fiha bardan wa la syaraba. Orang yang nanti di neraka tidak akan merasakan bar, sejuk, gak akan ada sejuk. Tapi ada dingin yang sangat mencekam, namanya zamharirah. Namanya ya. Dingin pasti ada, tapi sangat mencekam sekali zamharir. Kalau bar, sejuk tidak akan. Sekarang kita panas, ada sepoi-sepoi angin, itu namanya bar. Hawaul bar, udara yang sangat sejuk. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. Tidak ada minuman kecuali kalau orang ingin minum dikasih hamim atau sodin. Sodin ini campuran antara darah segar dan nanah, namanya sodin. Dan ketika orang minum sangat menggelora, sangat mendidih, diminumkan sampai orang minum qatta'a am'a'ahum. Dalam surat Muhammad ayat 15 penjelasan seperti itu. Qatta'a am'a'ahum, sampai terputus ususnya ketika dia minum seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Qatta'a am'a. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Kalau misalnya di sini teman-teman ada ya Quran lagi, kalimat gosak artinya pasti panas. Terjemahan Indonesia panas itu gosak. Tetapi dalam tafsir Ibnu Abbas bukan, gosak itu bukan panas, tetapi zamharir. Jadi ketika di neraka itu tidak ada minuman yang menyejukkan kecuali panas, ada panas minuman dan ada minuman yang sangat dingin. Zamharir. Karena gosak, kalimat gosak dalam surat An-Naba itu oleh Ibnu Abbas diterjemahkan, ditafsirkan, bukan terjemahkan, yaitu zamharira, dingin yang sangat mencekam. Makanya alhamdulillah kita di sini itu mu'tadil ya, Indonesia itu mu'tadil, tengah-tengah suhunya ini, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kakak ipar saya hari Rabu kemarin sudah sampai di Jepang, katanya 2 derajat. Kulkas saya saja 6 derajat. Aduh, karunya aja saya tanya. Makanya ada pemanas ruangan di apartemennya itu. Teman saya di Sudan ketika musim panas, jadi musim di Sudan itu sangat unik. Panas dan sangat panas. Untuk tadi tutup. Panas dan sangat panas. Har wa asyaddul harar. Panas dan sangat panas ya. Sampai para mahasiswa pada waktu itu banyak yang bercerita ketika ingin tidur, kalau misalkan di subulma ini berarti airnya sangat banyak. Yang subul itu dibanjur, disiram air dengan banyaknya airnya, disiram oleh airnya sangat banyak. Biasanya kalau sub dengan ember yang besar, bukan ember kecil, namanya sub kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau sako ini embernya kecil, atau dengan satu aqua ini namanya sako yaski. Tapi kalau sub berarti sangat besar sekali embernya. Disiramkan ke kasur, beberapa menit kemudian kering. Ya, makanya di sana tidak ada gas LPG, karena kalau orang ingin goreng siang-siang tinggal di luar saja. Jadi dianya juga goreng. Ini adalah penjelasan neraka. Karena neraka ini kita kalau misalkan kita selamat nanti di Shiratal Mustaqim dan kita selamat nanti dikubur di alam barzakh, kita selamat nanti di padang mahsyar, insyaallah kita langsung di surga insyaallah. Bismillah taala. Dan kita jangan sampai merasa dirinya sombong dikarenakan ya Allah, aku sekarang ustaz, ngajarin orang, amal jariah banyak, insyaallah lah langsung masuk surga. Lah. Sampai pada waktu itu dalam kisahnya, ini dalam kitab Bidayah wa Nihayah ini ada ya, yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Ada orang, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, wahai malaikat, al huwa yadkhulul jannah bisababi amalihi aw rahmati?" Apakah dia masuk surga dikarenakan amalannya, salat, sedekah, ngaji, apakah karena sayangku kepadanya? Lalu kata malaikat, bisababi amali, karena ya sesuai amalannya ya Allah, dia selalu salat, sedekah, ibadah yang lainnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'arfa'u rahmati minhu," aku akan mengangkat rahmatku darinya.
Ketika orang ini masuk surga, kata malaikat, karena amalannya. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat rahmat Allah semuanya dosa dan jadi ahli neraka. Lalu kata malaikat, "Ya Allah, aidhu kembalikan rahmat kau kepadanya." Jadi ketika seseorang masuk surga bukan karena amalannya, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Insyaallah ya. Kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekarang kita baru sholat tahajud sedikit, 2 rakaat, tadi sekali-kali nanya jam 4 kurang. Langsung tahajud. Tadi lihat bintang tidak jam 4. Alhamdulillah, kalau saya tidak lihat sangat tidak sekali dan kebetulan saya tahajud. Sombong ya. Dia ingin mengatakan dia tahajud, tetapi tidak ingin langsung dengan hiasan yang sangat indah. Wah, tadi gue ngadengin kan warna menit kadeng. Masya Allah, tadi tatakolan kokol. Ya berapa jam 4 dan kebetulan saya tahajud. Ya. Tapi beda lagi kalau syiar ya. Kalau syiar beda lagi, misalkan kita di sana ingin syiar betul-betul mengendalikan hati. Ya Allah, dengan syiar ini semoga banyak orang yang ikut kepada saya. Ketika sekarang kita jam 3 memotongkan sejadah, alhamdulillah ya Allah, ini nikmat Engkau yang Kau berikan kepadaku sehingga aku bisa sholat tahajud. Boleh tidak? Atur hati. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika engkau punya nikmat, bangun jam 3 subuh, jam 4 sebelum azan subuh, sholat tahajud, itu adalah nikmat. Bicarakan ke orang lain, tapi atur hati, jangan sampai sombong. Kalau misalkan sombong, jadi ria kan? Dia itu ria. Kalau ria dosanya bagaimana? Innal mura'i. Ini dalam tafsir, memang ini hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim juga. Tafsir dari hadis Innamal a'malu binniyat dalam kitab Arba'in Nawawi yang disyarah, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Penjelasannya, innal mura'i, semuanya orang yang suka ria, dia akan ditampakkan nanti riaknya di akhirat. Kata Syekh Al-Khattabi, penjelasan itu adalah orang yang melakukan riak, dia akan ditayangkan nanti di hadapan orang-orang yang banyak bahwa dia adalah orang yang riak. Malu tidak? Malu. Sekarang ada orang jalan di depan kita tanpa busana, malu tidak dia? Pasti malu. Begitu juga orang di padang mahsyar, dia akan dilihatkan dosa-dosanya, malunya minta ampun. Makanya untuk syiar ya mangga, itu silahkan ya. Mandala ala khair falahu ajrun fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu, menunjukkan seseorang pada sesuatu yang baik, maka orang itu akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Sekarang kita menyuruh orang untuk tahajud, dia tahajud, alhamdulillah orang itu tahajud. Tetapi ada lagi ancaman. Bikin status ya, atau ceramah seperti saya seperti ini, terus ceramah kemana-mana, tetapi dia tidak melakukan. Apa ancamannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ketika orang berkata terus ngajak orang tapi dia tidak melakukan, Allah Subhanahu wa taala sangat benci. Ada dalam bahasa Arab ada 2 benci. Yang pertama makruh, yang kedua maqtan. Kalau makruh, orang dibenci Allah tapi tidak dosa. Makruh ya, tidak dosa. Tapi kalau maqtan, dibenci dan dosa. Usah ada masalah kieu ngaji teh rek syiar sieun ria. Ketika berdakwah bagus untuk syiar, tetapi takut kita tidak melakukan, nanti Allah akan membenci. Makanya kita harus sangat paham dalam mencari ilmu. Ya, ketika sekarang kita tidak memberikan ilmu kepada orang lain, apa ancamannya? Kitman, menyembunyikan ilmu, dosa besar. Makanya balighu ani walau ayat, sampaikanlah meskipun 1 ayat. Kebelitnya, kadieu, surga insyaallah ya. Amin. Lalu neraka hawiyah ya. Neraka hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Hamiyah, bisa hamiyah atau hamim. Jadi tentang neraka ya. Kita sudah tahu bagaimana penjelasan neraka. Siksanya bagaimana? Orang yang ada di neraka itu akan diberikan baju. Bajunya dari qatran wal hadid. Qatran ini semisal apa ya? Sangat panas sekali lah. Kalau di kita mungkin, saya waktu itu pernah searching qatran itu apa, ternyata karbon. Karbon saya tidak tahu apa karbon. Karena saya bukan orang teknik ya. Karbon, pokoknya itu sangat panas sekali. Dan hadid, kalau hadid baru saya tahu besi. Bajunya dari sana. Bajunya coba. Jangankan belum disiksa juga dia akan panas dengan bajunya itu.
Sedangkan nanti siksa-siksa di neraka itu lebih parah daripada di alam kubur. Sedangkan di alam kubur ada orang sampai yudrobu bil matorik. Matorik ini mitrokoh. Mitrokoh itu apa? Palu. Kalau mitrokoh dua-duanya tumpul. Kayak gini tumpul dua-duanya, ini mitrokoh. Kalau yang satu ada yang had atau satu ini ada yang tajam, namanya faksun namanya. Faksun pakai fa ya. Kalau pakai kaf, kaksun artinya cangkir. Makanya ketika orang masuk di alam barzakh, dia selamat di alam barzakh, kenikmatan insya Allah. Setelahnya akan selamat. Tapi ketika dia dalam keadaan yang sangat buruk di alam barzakh itu, maka setelahnya akan asyad, akan lebih parah nanti di padang mahsyar. Kita hidup 50.000 tahun tanpa bicara. Bayangkan tanpa bicara. Ingin apa-apa susah. 50.000 tahun. Sekarang kita hidup ada yang sampai 50.000 tahun, 100 tahun juga sudah alhamdulillah. Saya tidak tahu ya, cuman saya pernah searching, orang yang paling tua di dunia itu orang Jepang, nenek-nenek 161 tahun. Mungkin selama hidupnya tidak pernah makan yang berpengawet, waluh ya, kayaknya lalap sambal misalnya dikit namanya. Makanya kita tidak boleh makan yang aneh-aneh. Kenapa sekarang penyakit banyak sekali? Karena kita makannya boba. Es kopinya pakai frap misalkan. Kalau mau kopi yang asli silahkan ya. Bukan promosi, saya bukan tukang kopi. Cuman kalau saya minum kopi itu selalu tanpa gula. Kalau mau pakai gula, saya pakai jarak. Misalkan sekarang minum Senin, Kamis tidak. Kamis minum lagi atau jelang 3 hari atau 4 hari lah. Tapi kalau saya minum kopi yang memang seperti Kaskara, tahu Kaskara? Kaskara itu kopi yang di mana, jadi promo kopi gak apa-apa ya sedikit, oke? Kaskara itu kopi yang di mana diambil cangkangnya saja. Cangkangnya diambil, nanti dibubukkan, ditumbuk ya, lalu di roasting. Itu seperti V60 nantinya. Dan ternyata untuk antioksidan, anti kanker itu kan untuk diet. Bagus sekali. Tapi jangan sampai kopi minum ya untuk diet, tapi makan tetap banyak. Ya, kita masih banyak badulnya. Dan diet terbaik adalah saum. Terbaik itu saum. Tadi 3 orang pertama yang masuk neraka ya. Ada lagi 3 orang yang masuk surga. 3 orang yang masuk surga ini dalam hadisnya, yang pertama adalah apa yang pertama? Yang pertama itu dia kalimatnya itu ini Zu'iyal. Zu'iyal orang yang punya kedudukan yang paling tinggi, tapi dia dalam keadaan fakir. Jadi dengan kefakirannya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa tadi? Sahabat siapa? Abu Hurairah ya. Seperti Abu Hurairah. Dan di surga itu Masya Allah nikmatnya sangat banyak sekali. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Innal muttaqina mafaza, untuk orang yang bertakwa itu ada banyak kebahagiaan. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Di sana banyak taman dan banyak anggur-anggur. Apakah betul anggur? Tidak. Itu hanya perumpamaan saja, karena di surga ini tidak akan ada nikmat yang pernah kita rasakan di dunia. Dan tidak pernah ada nikmat yang pernah kita bayangkan. Kita pernah membayangkan nikmat yang paling nikmat, pernah? Tidak akan pernah ada di surga. Lebih dari itu. Ma khatara qalb, tidak akan hati itu ada terbesit di dalam pikirannya. Dalam hati itu tidak akan terbesit, dalam pikiran tidak akan ada melintas. Karena saking banyaknya nikmat itu, saking besarnya nikmat itu. Bahkan dalam surat Muhammad dijelaskan, Masalul jannatul lati wa'idal muttaqin wa'idal muttaqun. Permisalan, kalimatnya permisalan ya, bukan berarti itu memang betul tok seperti itu, tapi permisalan. Surga yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa adalah di sana banyak sungai. Yang pertama ada anharu ma'in ghairu asin. Anhar, ada air yang memang tidak berubah rasanya itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan rasanya itu akan berubah. Sekarang bismillah, lak aqua, lak lagi rasa amidis, tidak ya di kita. Rasa karis water ya, karis water.
Atau kangen water. Tapi akan berubah. Kalau di kita sekarang, ya tetap itu rasanya. Makanya permisalan-permisalan itu Allah Subhanahu wa taala kenapa ada permisalan sangat indah supaya kita bisa berpikir oh mungkin seperti ini tetapi padahal lebih dari itu. Lalu ada sungai dari kanharul laban, dari susu lam yataghayyar ta'mu, tidak akan berubah rasanya. Sekarang kita minum susu. Lalu susu simpan dengan terbuka di luar, berubah tidak rasanya? Hasil mulanya langsung kan? Bakteri itu masuk. Atau ada lagi orang, dia sangat suka misalkan teh ini, rasanya apa? Tidak ada mereknya ya? Teh pucuknya. Pucuk. Disebutkan. Sekarang teh itu ya. Dia minum karena saking sukanya 1 botol, alhamdulillah 5 botol langsung muntah. Di surga tidak. Kita minum 1 galon akan terus nikmatnya dari awal sama. Yang akhir sama dengan yang awal. Sekarang kita makan sangat lapar, makan dengan cabai saja tambah ayam itu enak. Ya? Enak sekali. Dan ketika kita sudah kenyang, makan itu akan muntah. Kenapa? Tidak enak. Tapi nanti ketika kita di surga insya Allah ya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kita di surga makan sebanyak apapun tidak akan begah, tidak akan kenyang, sama nikmatnya. Bahkan kalau misalkan ada sebuah kamiyah ini banyak misalkan, anggur kan beda-beda ya. Atau anggur itu banyak, bukan 1 atau 2 anggur saja. Kita makan, bismillah, makan rasa anggur. Makan lagi kita rasa apa? Makan lagi kita rasa apa? Terus rasanya berubah. Lam yataghayyar ta'mu. Lalu ada lagi sungai dari khamar. Ladzatil lisyaribin. Sangat nikmat sekali. Ya. Khamar itu nikmat tidak? Memabukkan. Nikmat tidak? Meren ya, saya belum merasakan. Waktu itu pernah ada yang bertanya, Ustaz, kan tidak boleh minum yang memabukkan, apalagi sesuatu yang memabukkan. Tadi kata Ustaz dijelaskan sedikit pun tidak boleh, qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikitnya atau banyaknya itu haram. Ketika kita mendekati hal yang memabukkan atau memasukkan ke dalam jiwa hal yang memabukkan. Lalu bagaimana kalau saya masuk bis lalu mabuk, apakah itu haram? Oh, berarti antum belum bisa membedakan koi dan khamar atau koi dan sakar. Kalau tadi neraka sakar, ini sakar, sakarun, artinya mabuk. Kalau koi, muntahnya ini keluar, oh koi namanya. Kalau sakar, orang minum bukan mabuk koi, tapi tertutup akalnya. Jadi itu tidak bisa membedakan antara mabuk Indonesia dan mabuk Sunda. Jadi liar kesenanya katanya. Ada yang Indonesia saya alhamdulillah, tapi antum bagus bertanya katanya kan. Yang bertanya di WA nih ditanya nah. Ustaz banyak kata Ustaz ini kan haram, berarti kita masuk mobil juga haram dan saya itu suka mabuk dan Ustaz juga pernah mabuk katanya, pernah bercerita kan? Memang saya pernah bercerita. Dan waktu itu dengan di belakang ada Alutfi ya. Waktu itu kita ceramah ke mana Alutfi? Ke daerah Tasik. Daerah ini Suralaya. Saya ceramah ke sana, Suralaya diundang ke sana. Kirain saya bukan tempat Ustadz, Ustadz ngumpul kiai semua memakai jubah, memakai peci. Saya peci pakai, alhamdulillah. Biasanya saya nggak pakai peci. Lalu pakai koko yang warna biru doker. Mungkin teman-teman yang suka haji sama saya suka lihat. Tadi saya mau pakai baju itu, tapi sering deh pakai baju karena saya suka yang biru doker. Ini juga biru doker ya. Akhirnya pada waktu itu saya ceramah ke sana, alhamdulillah, beres. Sampai akhirnya di Ciawi, semuanya keluar semuanya karena saya disuguhi waktu itu sedang akikah, disuguhi kambing. Mungkin masaknya belum beres mungkin ya, saya keluar. Lalu di sana yang nyupir, tidak katanya. Karena kalau saya mendengarkan yang mabuk katanya suka ikut mabuk. Nah itu pernah saya juga ya, karena memang kalau nyetir enggak, tapi kalau jadi penumpang ya. Kalau nyetir kemana saja ya bau naon ge moal insyaallah. Gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara mabuk Indonesia dan mabuk Sunda. Seperti itu. Ya. Dan nanti di surga itu tidak akan ada yang memabukkan, tidak. Bahkan ladzatil syaribin, orang minumnya akan merasakan nikmat yang sangat nikmat. Lalu yang terakhir ada sungai dari asal musaffa. Asal musaffa. Musaffa ini sangat jernih. Karena madu itu asli ya.
Kalau di kita kan madu ada yang ditambah gula, ada yang ditambah air dan sebagainya lah ya. Kontroversi. Sampai ada karena kita tidak percaya dibawa jeung sarangna. Tidak percaya juga nanti jeung raja lebahna ya. Sieun gitu kan. Makanya kita itu memang harus selektif juga, tapi tong kita teuing gitu kan, kasihan gitu Kang dagang ya. Kita tidak pernah menanyakan ini teh asli atau palsu. Kita tidak pernah menanyakan ini memang air asli atau palsu. Ya. Sampai mungkin ada yang cek pakai alat apa sampai kelihatan ada lumut dan sebagainya. Itu ya kalau sudah dicek apa dengan kadar mineral mungkin ya. Biasanya itu yang apa MLM ya. Nah, di masjid, ibu lihat, wah berubah ini palsu ya, seperti itu. Banyak untuk dagang juga. Cukup sekian. Cukup ya? Kita untuk sesi pertanyaan saja. Enggak? Enggak? Kan? Pakai mic atau gimana? Maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah temannya itu sebatas kenal atau bagaimana? Dalam hadisnya itu, ma minkum min ahadin asyaddu munasyaratan lillahi fi istiqsa'il haqqi li ikhwan. Dan kalimatnya hum yusalluna ma'ana, yata'allamuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana, salat bareng-bareng, belajar bareng-bareng, haji bareng-bareng. Kalau kita lihat di sebuah bahasa di sana, ikhwan itu adalah saudara. Kita semuanya ikhwan di sini. Ikhwan ya. Ini akhwat. Saudara perempuan, saudara laki-laki ikhwan. Sampai dalam hadis itu keterusannya akhriju ma'araftum, keluarkan yang kau kenal. Dan keluarkan yang kau kenal ini kriterianya yang tadi, yang tiga. Yusalluna ma'ana, yahujjuna ma'ana, yata'allamuna ma'ana, salat bareng-bareng, haji bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Sekarang di sini mungkin teman-teman tidak akrab dengan yang di belakang mungkin, atau satu sama lain saya yakin tidak kenal semuanya. Hanya ketemu di kajian saja, oh tahu saja ini mukanya. Belajar bareng-bareng, insya Allah nanti sholat bareng-bareng. Apakah itu bisa menjadi penolong? Insya Allah menjadi penolong nanti di akhirat ya. Tapi lebih baiknya juga kita punya sahabat. Karena masuk ke hadis yang tadi 7 golongan yang akan menjadi atau mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, bersatu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Baik? Ya, bisa dalam konteks akrab, bisa tidak. Tapi sholat bareng-bareng, belajar bareng-bareng, haji bareng-bareng dan ibadah bareng-bareng. Ya. Silakan ada lagi. Mana? Kalau misalnya dari ketika kita mendapatkan nikmat, itu berarti apakah nanti ada kepastian kita akan masuk surga? Dan kalau misalkan berarti kita nanti ada kepastian masuk surga, berarti untuk apa adanya ilmu bisa? Ya. Sedangkan banyak orang yang meminta masuk surga itu tanpa bisa. Ada doa-doa yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penjelasan hadis ini, wa in kana fil qabri na'im, kalau seorang itu di kuburan ini, di alam barzakh mendapatkan nikmat, maka setelahnya aisar, lebih mudah. Dan orang ahli surga akan dilihat, diperlihatkan nanti di neraka ini, di alam barzakh ini gambaran surga. Nanti kau akan pulang ke sini. Lalu kalau misalkan di alam barzakh sudah dijanjikan masuk surga, kenapa ada hisab? Baik. Hisab dengan mizan berbeda. Kalau mizan kita ditimbang, kalau hisab kita ditanya. Kita ditanya sama polisi pernah? Takut tidak? Takut, jujur. Agak banyak kasih. Saya pernah pada waktu itu jam 10 malam, pakai sarung, pakai jaket, dari barak ke bandrek, tidak pakai helm. Ternyata langsung ada polisi, langsung ditilang. Pak, bagaimana saya pulang? Lupa aku di sana. Udah pakai sarung jam 10 malam. Dan saya pada waktu itu ketika ditanya, "Eta cenah urang kita budak suratan."
bilangnya seperti itu. Ada saya pakai sarung, keduaan gitu. Berdua waktu itu. Itu udah kecil budak sunatan. Lalu saya ditanya, "Mana SNK?" "Tidak, kenapa tidak pakai helm?" "Ada dekat, masih di sana." "Padahal jauh." Ya saya yang meren gitu kan. Kira saya kalau misalnya saya mengaku dari masjid akan dibebaskan. Kalau misalkan sebelum jam 7, sebelum Isya mungkin akan dibebaskan. Oh, mungkin telat ke masjid, takut telat sholat mungkin ya. Tapi kalau jam 10 sholat naon gitu, witir makai wejang jam 12 kayak bisa sih polisi tanya. Oke, siapa? Ditanya oleh orang seperti itu akan takut. Apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli surga pun akan dihisab. Kalau misalkan dia tidak mendapat syafaat hisab. Karena syafaat hisab ini sangat banyak sekali ya. Salah satunya orang yang tidak akan dihisab ini orang yang tidak pernah percaya tatoyur. Cincui, ada yang meninggal, dia sudah tatoyur, tidak akan mendapatkan syafaat hisab. Orang pernah, Ustaz pangruqyah saya tidak akan mendapatkan syafaat hisab. Dan banyak jalan-jalan lagi untuk hisab ya. Orang ahli surga pun akan dihisab. Ditanya, kalau misalkan hisabnya berat, kamu dulu mencuri, ya Allah, disiksa di sana. Kamu dulu berzina, ya Allah, langsung cus ya. Kamu dulu melakukan dosa syirik, ya Allah, tapi saya sudah tobat, baik. Kalau dia ditanya dan tidak dihukum, itu adalah hisab ringan. Kalau dia ditanya dan dihukum, itu adalah hisab berat. Ada orang masuk surga dihisab banyak. Mungkin dosa dia pernah mencuri, belum ditobati, tapi amalan dia besar, amalan baiknya itu banyak. Dia tetap dihisab karena belum bertobat. Ya, makanya hisab itu ada, yaumul hisab, pembalasan itu. Perjalanan itu panjang sekali. Dari mulai barzakh, kita menunggu di sana tidak tahu berapa tahun. Padang mahsyar 50.000 tahun. Dihisab tidak tahu berapa. Dibagikan amalan. Nah, setelah hisab nanti dibagikan amalan, kitab. Setelah kitab itu kita akan dimizan, ditimbang. Ketika ditimbang, kita akan lewati apa? Telaga. Dari mizan. Kalau misalnya orangnya kafir langsung masuk neraka. Kalau dari mizan. Kalau orang yang mukmin, insya Allah orang yang mukmin akan ada lagi fitnah di Shiratal Mustaqim nantinya. Fitnah itu apa sih? Cobaan. Banyak fitnah, makanya doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Fitnah dunia atau fitnah kehidupan dan fitnah ketika kita mati. Akan ada fitnah mati itu apa? Fitnah cobaan, ujian. Makanya jangan sampai ketika orang itu meninggal dalam keadaan alhamdulillah saya mah tenang, udah tenang. Ya udah tenang itu ketika orang masih masuk surga dan sudah tobat. Kalau orang sudah dipastikan masuk surga tapi belum tobat beberapa dosa, akan tetap dia akan dihisab. Ya. Jadi itu keterangannya kan. Hisab itu pasti ada. Untuk orang ahli surga dan ahli neraka pasti ada hisab. Karena apa? Ada beberapa dosa kita yang belum ditobati atau yang sudah ditobati. Kalau belum ditobati berarti hisab berat, dia akan disiksa. Kalau hisab ringan, ditanya saja. Baik. Bisa lagi? Ya. Ada yang bertanya melalui IG Live. Ya. Ada anggota keluarga yang menyuruh kita untuk mandi, entah pakai apa dimandiin, katanya biar ngusir yang menghalangi datangnya jodoh. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk mengusir, jadi mandi dengan sesuatu untuk mengusir yang menghalangi jodoh. Yang kalau misalkan yang nyuruhnya itu ibu, ini sudah dijelaskan pertemuan kemarin ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau misalnya ibu menyuruh untuk syirik, maka jangan taat tapi tetap berbuat baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu syirik tidak? Syirik. Dalam Islam bagaimana? Dalam Islam tidak ada hal seperti itu. Dalam Islam, kalau misalnya kita ingin mendapatkan jodoh, maka kita banyak saum. Yang pertama saum, fa innahu lahu wija. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta jodoh yang terbaik. Nanti ada beberapa spesifikasi seperti limaliha, linasabiha, lijamaliha, lidiniha, fatfan lidiniha taribat jadak.
Jadi kalau misalkan kita disuruh untuk mandi dengan beberapa bunga dan sebagainya, untuk jodoh jangan ya. Jangan, mending kita baca ayat kursi. Kalau misalkan memang dalam dirinya, aduh Ustaz ada gangguan dalam diri saya itu ternyata kata orang lain, mending ruqyah sendiri yang pertama dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir, atau Al-Baqarah kamilah. Al-Baqarah baca sampai sempurna. Lalu Muta'awwidzatain, 2 surat Muta'awwidzatain, 2 surat menjadi pelindung, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Lalu doa Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Baik, silakan kalau masih live ya, ada singkat namanya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Wa nas'alullahu al-afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan memberikan hidayah kepada orang yang telah menyuruh seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Silakan, satu lagi. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, soal dosa yang belum sempat kita tobati. Anggaplah kita bersama dari mulai balik sampai sekarang banyak banget. Akhirnya kita lupa ada dosa-dosa yang belum kita tobati. Amalan apa sih yang harus kita lakukan? Ternyata ingatnya setelah waktu diisap di situ sama Allah, kamu pernah punya dosa ini? Terus itunya kita maunya. Nah, amalannya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lupa dengan dosa-dosa kita ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini riwayat Bukhari. Wa kana Rasulullah SAW yastaghfiru aktsara min 100 marrah. Rasulullah itu selalu istighfar lebih dari 100 kali per harinya. Lalu dalam hadis Muslim, aktsaru min 70 marrah, lebih dari 70 kali setiap harinya istighfar. Dan ketika kita lupa melakukan dosa, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa yang dimana aku telah lupa melakukan itu. Berdoa seperti itu menurut saya Pak. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Kita selalu istighfar. Dengan istighfar itu orang akan diampuni dosanya dan akan diberikan rezeki yang sangat banyak. Jadi banyak benefit ketika kita istighfar. Manfaatnya banyak sekali. Istighfar diampuni, lalu mendapatkan rezeki dan wa yumdidukum bi amwali wa banin. Akan diberikan harta, diberikan anak soleh dan diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bertobat dan orang yang menyucikan diri. Jadi ketika kita lupa dengan dosa-dosa kita, tapi kita istighfar untuk dosa-dosa kita yang lupa, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manfaatnya sangat banyak sekali tadi kan. Allah akan mencintai kita ketika kita selalu istighfar dan mengingat dosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita, ghafar, dan memberikan kepada kita rezeki yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Baik, cukup. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi semangat. Yuk, satu aja pasti ya. Saya sebagai orang laki-laki, Ustaz. Saya sebagai adik laki-laki, sebagai kakak laki-laki, apakah saya sebagai saudara laki-laki menanggung dosa-dosa saudara perempuan saya meskipun saya sering dinasihati? Jadi bagaimana tanggung jawab seorang laki-laki di dalam keluarga? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara laki-laki punya saudari perempuan, kita sudah memperingati, sudah pas, ana bari'un minkum, sudah terlepas kalau sudah menasihati. Ya. Dalam surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taziru waziratu wizra ukhra, alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang menanggung pahala orang lain atau menanggung dosa orang lain. Tidak. Saya sekarang minum, saya segar, antum segar enggak? Enggak. Saya makan, antum enggak makan. Allahu akbar ya. Tidak kenyang kan? Begitulah. Saya sholat, antum diam, tidak mendapatkan pahala. Begitu juga dosa tidak akan ditanggung oleh orang lain. Baik. Tapi kalau kita sudah menasihati, kalau belum, baru ya nanti juga naudzubillahi min dzalik, orang tua sudah ada di pintu surga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan, jangan masukkan dia ke surga. Karena anaknya menjadi kafir, menjadi orang yang tidak saleh dikarenakan tidak diajarkan oleh ibunya, tidak diajarkan oleh orang tuanya. Kalau misalnya belum, tapi kalau sudah, ya alhamdulillah. Dan orang tua juga, ya orang tua juga ini akan
diberikan taj. Taj ini mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya penghafal Al-Qur'an. Kalau ini beda lagi. Yang ini mendapatkan, jadi ibu itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mengajarkan. Makanya dalam hadis tadi di awal, mandala ala khair falahu ajrun fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala juga 100%, tanpa dikurangi, ya. Cukup saja. Cukup. Ya, apa tidak ada? Tutup. Baik, alhamdulillah ya. Di sini ketika kita sudah menjelaskan apa itu neraka, sedikit tadi tentang surga, kita harus bisa interview kepada diri kita. Kita tanya kembali, kenapa sekarang kita ada di sini? Untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang kita sayang, itu orang lain, atau supaya kita bikin status saja? Kalau hanya kita seperti itu, bukankah Allah Subhanahu wa taala lam yari raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga selamanya? Berarti kalau orang tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk surga. Ketika kita tahu tentang neraka, kita harus bisa menjadi himayah. Himayah itu penghalang diri kita untuk masuk ke neraka. Banyakkan doa, istighfar. Apalagi penyakit-penyakit dalam hati kita, seperti riya, karena riya itu tidak terasa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Cukup lah ya. Kita harus bisa sadar, karena kita tidak tahu sampai kapan kita masih hidup. Orang banyak takut sekarang dengan virus, tapi kenapa dengan kematian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak takut? Kullu nafsin dha'iqatul maut, baru manusia siap-siap harusnya. Datang corona dan banyak hadis-hadis palsu tentang corona. Sampai dijelaskan dalam hadis dari Umar bin Khattab, saya mencari pada waktu itu, tadi saya cari ya, dan saya tanyakan kepada ahli hadis yang ada di Sudan, tidak ada yang mengetahui tentang hadis itu hadis palsu. Tentang corona itu ada pada kalimat Rasulullah SAW. Dalam Rasulullah SAW ada juga ta'un. Kisahnya seperti ini, gak apa-apa ya, sedikit. Alhamdulillah kita bisa berjamaah juga di sini kalau misalkan yang bisa salat. Ta'un pada waktu itu golongan Umar bin Khattab datang ke negeri Syam, disambut oleh Ubaidah bin Jarrah. Dan pada waktu itu ternyata Ubaidah bin Jarrah mengumumkan adanya ta'un di sana. Ketika ada ta'un di sana, sahabat yang lain itu tetap bergegas. Ya sudah Umar lah, sudah masuk saja. Ini kan biiznillah, ini kan Allah Subhanahu wa taala, kita pilih takdir. Lalu kata Umar bin Khattab, kita pilih takdir yang terbaik, kita pulang. Ini Umar bin Khattab pulang, Ubaidah bin Jarrah tetap ada di Syam, dan Ubaidah bin Jarrah meninggal karena penyakit ta'un pada waktu itu. Jadi ketika sekarang kita nantang tidak boleh, ya ada sema kuat tentang misalkan kauhan, tidak, karena la tudkhiluh, jangan kau la tadkhuluh, jangan kau masuk ke sana. Wa fiha, dan orang yang di sana la takhruj, jangan kau keluar. Sudah. Dan pada waktu itu di Syam, setelah Ubaidah bin Jarrah meninggal, wafat, yang meneruskan kepemimpinannya menjadi gubernur itu adalah Amr bin As. Dan Amr bin As pada waktu itu memadamkan api virus itu dengan, yaitu wabah. Semua orang jangan ada yang di kota, sampai berpencar semuanya ke jibal, ke gunung-gunung. Dan akhirnya itu logika Amr bin As, wabah ini seperti api memakan kayu bakar. Kalau kayu bakar di sini pasti akan besar virusnya, makanya kayu bakarnya simpan di gunung akan kena, tidak dengan api. Tidak. Begitulah cara Amr bin As untuk bisa menghindari atau menenggelamkan yang namanya wabah. Ya, tahun. Dan tahun itu penyakit sampai bulan-bulan naudzubillah min dzalik ya, pecah dan meninggal. Jadi sangat buruk sekali lah. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal yuzami wa min sayyil asqam. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada yang bertanya, Ustaz, tidak akan corona di masjid? Karena kan yang lain sudah ada himbauan ya. Insyaallah kata saya biidznillah, semua ini berniat karena Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma asabakum min musibatin illa bi idznillah. Tidak akan kena musibah kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak berzikir kepada Allah. Sampai pada waktu itu saya ngobrol dengan Dr. Sony Suwandi, SPA, spesialis anak. Dok, bagaimana ini? Kebetulan saya hari Rabu kemarin lagi di beliau tentang virus corona. Gini wetan, Ustaz maaf apa ilmu nama dan kalau dari saya, dari kedokteran itu, kalau orang banyak penyakit berarti dia kurang happy. Jadi harus ada happy mood. Kalau mungkin Ustaz dulu pernah menjelaskan, saya lupa lagi surat tahun gini, Arad. Oh iya betul. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir menenangkan hati insyaallah. Jangan sampai kita paranoid. Kita tenang, kita sabar, ya, dan kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin. Ya, tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.